Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat malam ayah bunda, abang kakak, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali tadarus kita, belajar Quran kita mulai dari halaman ke-62. Kita mulai malam ini dari juz 4 ya, awal juz 4 di surah Ali Imran ayat ke-92. Suaranya aman, ayah bunda semua aman ya. Kalau suaranya terganggu, nge-lag dan sebagainya, boleh langsung konfirmasi. Baik, yang sudah hadir silakan langsung absen ya. Yang sudah hadir silakan langsung isi absen. Absen tinggal tap layar dan bagikan. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Tanda merah berarti berhenti di sini. Ulang dari warna hijau dari lafaz illa. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا
millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang sudah masuk, yang sudah gabung boleh langsung ngisi absen ya. Yuk langsung absen. Absennya tap layar dan bagikan. Tinggal diketuk-ketuk HP-nya, diketuk-ketuk layarnya lalu bagikan. Klik pojok kanan bawah. Berhenti di mubarokan, kita bahas sedikit. Bibak kata mubarokan. Ada lafad mubarokan. Lafad mubarokan. Ini yang kita kasih tanda panah huruf apa di sini? Coba yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Ini namanya huruf apa? Huruf kaf, betul. Bukan huruf K, ya. Bukan huruf K. Kalau ditanya ini namanya huruf apa, berarti balikin kemana? Ke zatiah hurufnya. Apa zatiah hurufnya? Kaf. Baru ketika kaf berharokat fathah, dia dibaca ka. Kaf. Coba saya tanya, di atas huruf kaf tanda baca apa di sini? Ya, pelan-pelan, dikit-dikit ya, pelan-pelan aja. Di atas huruf kaf terdapat tanda baca apa tanwinnya tanwin apa? Yang jelas. Tanwin fathah atau fathatain, bukan fathatain. Awas. Tulis. Kalau mau bilang fathatain, bilangnya fathatain, bukan fathatain. Ya. Kalau mau bilang atau mau nyebut dalam bahasa Arab, sebutannya bukan fathatain, tapi apa? Fathatain. Apalagi bilang patahtain. Nah, bukan Bunda Yani. Dikoreksi, boleh dikoreksi ya. Fathatain. Kalau mau bilang dalam bahasa Indonesia, boleh dibilang tanwin fathah. Silahkan. Gitu ya. Boleh dibilang tanwin fathah. Baik, kita sepakati. Selaraskan. Kita sebut ini tanwin fathah. Ada tanwinnya, ada tanwinnya, ada tanwinnya. Nah, gitu. Tanwin terus fathah. Gitu. Berarti kalau ada tanwin fathah, ada kadar nun sukun dari tanwin, kan gitu ya. Kemudian ada bunyi vokal fathah. Coba saya tanya, huruf kaf ini termasuk di antara huruf tipis atau tebal? Yo, jawab di kolom komentar. Huruf kaf ini termasuk di antara huruf tipis atau tebal? Huruf tipis. Huruf apa? Huruf tipis. Silahkan. Yang baru masuk, yang baru gabung boleh langsung absen ya. Boleh langsung absen. Buka halaman 47. Kita akan temukan bahasan huruf kaf. Tadi kita ditanya, huruf kaf itu termasuk tebal atau tipis? Kita lihat. Kalau ingin mengetahui bagaimana huruf tersebut termasuk antara tebal atau tipis, apakah termasuk tebal atau tipis, maka lihat ke sifat mana? Ke sifat yang istifal atau isti'la. Jika termasuk sifat istifal, maka dibacanya tipis. Waraktikon mustafilan min ahrufi. Kata Imam Al-Jazari, waraktikon mustafilan min ahrufi. Dan tipiskanlah, tarkikanlah bunyi
dari huruf yang memiliki sifat istifal. Nah, apa itu sifat istifal? Sifat istifal itu adalah kondisi di mana pangkal lidah tidak naik, rahang tidak naik. Ngeleg, suaranya ngeleg. Ngeleg gak? Boleh konfirmasi dulu dong. Alhamdulillah, di tempat saya baru turun hujan. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Hujan yang penuh berkah. Hujan yang menambah keberkahan malam ini. Aman ya? Nah, yang ngeleg-ngeleg boleh keluar dulu. Nanti masuk lagi barangkali sinyalnya. Baik, kembali pada laptop. Nah, pada bahasan. Huruf kaf punya sifat istifal. Istifal itu apa? Pangkal lidah tidak naik sehingga bunyi jadi tipis. Perhatikan, balik ke ayat. Alhamdulillah Bunda Ninik, mudah-mudahan berkah hujannya ya. Balik ke ayat. Mubarokan, kaf termasuk huruf tipis. Maka karena huruf kaf termasuk huruf yang tipis, Bunda Nur Hasanah disimak saja Bun, ya, disimak, didengar. Kalau sedang halangan, disimak aja. Jika ada sebuah huruf yang punya sifat istifal, maka ketika ada tanda fathah, dia akan bunyi vokal A atau O. Ahlan Ustadz Aziz, izin Ustadz ya. Insyaallah. Mohon dikoreksi Ustadz nanti kalau banyak yang salah. Bukan kalau ya, banyak yang salah. Mohon maaf ya Ustadz Aziz ya. Kaf ketika harokat fathah berarti vokal apa? Vokal A. Oke. Berarti kalau ada tanwin fathah, ya di dalamnya terdapat nun sukun. Bunyi nun sukun juga bunyi vokal A. Berarti kalau disatukan jadi apa? Jadi an. Nah, A dari mana? A dari fathahnya. N dari mana? N dari nun sukunnya. Kon nun sukun sih Zat? Kon nun sukun sih Kang? Kan tanwin. Tanwin itu sama dengan nun sukun. Nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdun la khotton. Bunyi yang nampak pada kalimat isim, bunyi nun sukun yang nampak pada kalimat isim, dia nampak secara lafad, tapi tidak nampak secara tulisan. Saya di daerah perbatasan Bandung nih, Bandung Timur, ya, perbatasan Bandung Timur dengan Sumedang. Paham sampai sini? Mubarokan, tetapi lihat. Setelah huruf kaf di sini terdapat tanda ataupun terdapat huruf apa? Coba saya tanya. Huruf kaf ini tersambung dengan huruf apa? Ayo. Tersambung dengan huruf apa di sini? Boleh jawab? Bukan wow. Ini. Nih. Jangan jauh-jauh, jangan dulu ke sini, tapi ini yang nempel. Nempel dengan kaf apa? Alif. Adakah yang bilang ini hamzah? Oh, ada. Bunda Queen manja, bilang hamzah, tidak apa-apa. Yang sedang belajar, yang belum bisa membedakan mana alif mana hamzah, silahkan sebut sesuai dengan yang diketahuinya. Kalaupun kurang benar, kalaupun kurang tepat, nanti kita bahas. Alif ya. Ayah Aan alif ya. Waalaikumsalam Kaiyo, barakallahu fiik. Alif, coba saya tanya, alif itu termasuk huruf apa hadirin? Coba saya tanya, alif ini termasuk huruf apa? Ayo, huruf apa? Yo, yang sudah hadir, yang sudah masuk langsung tap layar dan bagikan. Termasuk huruf? Ya betul, hijaiyah Bun. Termasuk huruf mad. Hadirin, ingat. Alif termasuk huruf apa? Huruf mad. Nah, betul. Semuanya betul. Sesuai dengan cara pandang masing-masing. Nah, izin ya. Nggak apa-apa ya. Oke, mad. Termasuk huruf mad berarti kaf, tanda bacanya tanwin fathah, tersambung dengan huruf alif. Huruf alif kita tahu ini bagian dari huruf mad, berarti kalau bacaannya berhenti. Nah, di sini kata kuncinya. Jika bacaan terhenti pada lafaz mubarokan, maka tidak dibaca mubarokan.
bibakkata mubarakan. Tidak dibacaan. Kenapa tidak dibacaan? Karena huruf kaf tersambung dengan huruf mad jika ada tanwin fathah. Kemudian bertemu dengan alif dan disukunkan ataupun diwakafkan pada huruf tersebut, maka yang semulaan dia akan berubah menjadi a panjang 2 harokat. Hukumnya sudah banyak di-spill tuh. Hukumnya apa? Mad iwad, dibaca mubaraka, mubaraka, mubaraka. Jelas? Faham sampai sini? Insya Allah. Yuk tulis, silahkan di kolom komentar. Sambil absen juga monggo tap layar dan bagikan. Cukup tap layar dan bagikan. Yang baru masuk ahlan wa marhaban, selamat bergabung. Kita baru mulai dari halaman 62. Lanjut. Ada tanda merah berarti kita untuk memulai kembali ke tanda hijau. Lallazi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Oke, kita lanjut dulu. Bahasan 1 sudah selesai. Lanjut 97. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oke, kita pelankan ya, khawatir terlalu cepat. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Innallah, nun tipis ya. Nunnya tipis, bener ngeleg Bunda Kirana. Ngeleg gak? Bener ngeleg gak? Coba konfirmasi dong. Nun termasuk huruf yang tipis. Betul? Perhatikan. Apabila ada tanda tasydid di atas huruf nun, mana? Ini. Maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Tahan 2 harokat. Wa gunna mimma summa nunan syuddida wasammi kulla harfa gunnatim bada. Nah, ada nun bertasydid maka tahan dulu, jangan terburu-buru, selesai, gunnah selesai. Berikutnya ada lafaz Allah. Lafaz Allah sebelumnya didahului oleh huruf nun tanda baca fathah. Betul, fathah, betul. Nah, ada yang bilang ini kasrah. Apalagi ada yang bilang ini dhammah? Tidak ada. Fathah. Maka lafaz Allah menjadi tafkhim. Ingat. Ketika lafaz Allah didahului oleh fathah, maka lafaz Allah menjadi tafkhim, menjadi tebal. Tetapi awas, jangan sampai ketebalan lafaz Allah itu menarik huruf nun sehingga nun menjadi tebal. Ingat, nun termasuk huruf yang tipis. Kenapa? Karena nun punya sifat istifal. Halaman 53. Ahlan Bunda Karni, Banjarnegara, Masya Allah. Yuk, yang sudah hadir dari kota mana saja nih yang sudah hadir?
Ya, silahkan boleh absen. Absennya tap layar dan bagikan. Dari 500 lebih baru 63 yang nge-share. Baru 9.000 yang nge-tap layar. Ayo, ya. Sambil tap layar. Huruf nun termasuk huruf yang tipis karena dia punya sifat istifal. Teng 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 teng. Alhamdulillah. Pasar Rebo sebelah mananya pasar Minggu, Bun? Bunda Roda ya, Insya Allah. Alhamdulillah, di tempat saya hujan, mudah-mudahan hujannya berkah. Hujannya berkah, menambah kebaikan untuk semua yang sudah hadir malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Istifal. Nun punya sifat istifal. Ketika sebuah huruf punya sifat istifal, maka termasuk apa? Tipis. Balik ke lafaz tadi. Fa innallah. Maka ketika ada lafaz Allah sebelumnya didahului oleh fathah, lafaz Allah jadi tebal. Tetapi awas, nunnya jangan tertarik tebal, tetap berada pada posisi tipis. Fa inna, tidak fa inno. Fa innallah, fa innallah. Fa innallah. Kenapa bisa fa innallah? Fa innallah karena kita fokus pada lafaz Allah. Nunnya dilupakan. Halaman 62. Maka pastikan sempurnakan tipis pada huruf nun. Baru ketika masuk lafaz Allah, bunyi menjadi tafkhim. Fa inna Allah. Fa inna Allah. Fa inna Allah. Fa inna Allah. Tidak. Fa inna Allah. Fa inna Allah. Bisa membedakan antara fa innallah dengan fa innallah? Bisa apa tidak? Boleh jawab di kolom komentar. Ayo. Fa innallah itu yang pertama. Yang kedua, fa innallah. Kira-kira mana yang tertarik? Yang pertama apa yang kedua? Tertarik menjadi tebal. Kira-kira contoh yang mana? Pertama atau yang kedua? Yang pertama, fa inno, jadi inno. Ingat. Ketika tipis maka harokat fathah itu bunyinya menjadi vokal A. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Yuk naikin lagi absensinya. Silahkan yang baru masuk. Absen. Tap layar, bagikan ya. Baru 74 yang nge-share. Dari 600 yang sudah hadir, alhamdulillah. Baru sekian persen berarti yang ngabsen. Yo, ngabsen ya. Yo, silahkan ngabsen, tap layar dan bagikan. Lanjut. Ayat 98. Kita baca dulu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Oke, berikutnya ayat 98. Maaf, sebentar ya. Yo, siap-siap. Bareng-bareng baca 2, 3. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Ulang dari 5. Lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahla
kitabi lima tasudduna an sabilillahi man aman. Ini panjangkan 2 harokat, hukumnya mad badal. Terjadi pada hamzah. Ulang. Man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Huruf dal, tanda alisnya tebal atau tipis? Ayo jawab di kolom komentar. Di lafaz syuhada, di atas huruf dal terdapat tanda alis. Kira-kira alisnya tipis apa tebal? Alis tebal. Lihat ketika dia bertaring. Tuh, ada taringnya, ada giginya, ada. Maka ketika dia bergigi termasuk di antara alis yang tebal. Memang ada alis yang nggak bergigi. Tuh, lihat di bawah nih. Coba yang di bawah ada giginya apa tidak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, lawan dari tebal apa? Tipis. Oh, lihat. Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau yang baru bisa membedakan alis tebal tipis, alhamdulillah. Yang masih bingung, terus diingat-ingat. Nah, kalau yang sudah bisa membedakan antara alis tebal dan alis tipis, maka selanjutnya yang perlu difahami adalah konsepnya, kaidahnya. Ya, memang beda ya, Kang, antara alis tebal dan tipis, kaidahnya jelas beda. Kalau yang alis tebal, di sini ada apa? Ada mad. Nah, betul. Bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Pokoknya kalau yang tebal itu, kalau tidak bertemu dengan hamzah, maka dia bertemu dengan tasydid. Itu aja dulu. Ya, rumusnya itu. Kalau ada tanda alis tebal, kemungkinannya 2. 1 bertemu dengan hamzah, yang kedua bertemu dengan tasydid. Saya tanya, kalau kita ditanya di lafaz syuhada, nih, tanda alis ini bertemunya dengan huruf hamzah atau dengan huruf tasydid? Coba dijawab di kolom komentar halaman 62. Awal juz 4. Coba. Di lafaz syuhada tanda alisnya bertemu dengan hamzah atau dengan huruf bertasydid. Dengan hamzah berarti mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mana madnya ini? Dal ketemu dengan alif. Maka asal muasalnya mad tabi'i, mad asli 2 harokat. Tetapi karena bertemu dengan hamzah yang semula dal dibaca panjang 2 harokat menjadi 5 harokat atau 6 harokat ketika waqaf sempurna tam. Hukumnya apa? Mad wajib muttasil. Kalau waqaf ingat 6 harokat, berarti di sini syuhada. Ingat, hamzah semula dia domah, maka ketika waqaf tidak perlu dibaca domah, tidak dibaca syuhada'u. Syuhada'u. Yang semula domah berubah jadi sukun, sukunnya sukun aridi, maka ketika hamzah sukun, silahkan Bunda Anigun. Ketika huruf hamzah sukun, maka perhatikan sifatnya. Hamzah itu sifatnya apa? TS dan TN. Tuh. TN terhenti napas, TS terhenti suara. Berarti syuhada. Tidak
Syuhada. Coba, mana yang diputus, mana yang dihentikan nafas dan suara? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, syuhada. Yang kedua, syuhada. Satu atau dua? Satu. Bisa? Alhamdulillah. Nanti ya, yang minta spill, Bunda Hidayah minta spill buku nanti di akhir, mohon maaf. Kita fokus belajar dulu. Nanti ada sesi khusus, Itu pun kalau ada yang mau, kalau enggak ada nggak akan dijelasin ya. Ya lanjut, syuhada. Faham sampai sini? 6 harokat ketika hukumnya apa? Mad wajib muttasil. Bunda Yanti di akhir nanti ya, Bunda ya. Nanti di akhir. Itu pun kalau masih ada yang mau nanti di akhir. Kang kelamaan, ya nggak apa-apa, mohon maaf ya. Jadi kita prioritaskan untuk apa? Belajar dulu. Yang pengen mushaf, yang pengen buku nanti di akhir ya. Tanpa mengurangi rasa hormat. Bukan berarti tidak ingin melayani, tidak. Kenapa Kang? Nggak dinaikin udah 743? Bukan itu ya. Yang sudah biasa hadir insya Allah sudah sangat paham. Jadi mohon maaf ya. Para ayah bunda, para abang kakak, barangkali saya sering ulang-ulang. Karena kan mungkin banyak yang baru-baru ya. Jadi kita fokus belajar dulu. Nanti di akhir baru ada 2-3 menit untuk sesi spill Quran dan spill bukunya. Tidak lama, hanya sebentar. Penting mana? Belajarnya atau beli Qurannya? Pasti sepakat belajarnya. Itu yang paling penting kan? Itu makanya kita prioritaskan untuk belajar Quran dulu. Lanjut, syuhada selesai sampai sini. Berikutnya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma juga sama. Walaupun mim ini tersambung dengan alif, tetapi di sini tidak dibaca panjang. Awas, hati-hati. X2H. X2H itu apa sih artinya, Kang? X2H itu artinya tidak dipanjangkan, tidak ada mad. Ya, tidak ada mad. Jadilah dari mim yang berharokat fathah itu langsung masuk ke lafaz Allah. Bacaannya dilanjutkan ke lafaz Allah. Paham? Wa mallah, tidak wa mallah, tapi wa mallah. Kalau mencatat di buku silahkan ya. Mencatat di buku silahkan. Tapi kalau langsung sambil buka mushaf ya, bawa mushaf, saya ambil pendapat yang tidak membolehkan. Walaupun ikhtilaf, itu ikhtilaf, silahkan. Selama punya dalil masing-masing, selama punya hujah masing-masing, silahkan. Ikhtilaf bukan untuk diperdebatkan, tapi masing-masing pasti punya dalil dan hujahnya. Monggo silakan, yang baru masuk langsung absen ya. Yuk langsung absen. Baru 23, 24 yang absen dan 102 yang nge-share. Boleh silahkan. Yuk lanjut. Wama mim termasuk huruf tipis. Ingat. Kalau kita ditanya, bagaimana kita bisa mengetahui huruf itu termasuk huruf tipis dan huruf tebal? Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah kita kembalikan pada apa? Pada sifatnya. Betul? Kembalikan pada sifatnya. Berarti kalau begitu mesti paham dong sifatnya. Iya. Gitu. Lihat sifatnya. Jika sifatnya istifal, halaman 67 huruf mim. Jika sifatnya istifal, di mana istifal itu adalah kondisi pangkal lidah tidak naik, maka dia termasuk yang tipis nih. Berarti kalau mim tipis ketika fathah dibaca ma atau dibaca mo? Ayo jawab di kolom komentar. Kita sepakat huruf mim itu termasuk huruf tipis. Berarti kalau huruf mim tipis ketika dia berharokat fathah dibacanya ma atau mo.
Boleh dijawab di kolom komentar. Ma atau mo? Ma. Kenapa Kang ditanya ma atau mo? Karena begini. Kalau kita tidak hati-hati seperti layaknya tadi, nun ya, yang menjadi awal dari lafaz Allah itu tertarik menjadi tebal. Nah, Bunda Neta nanti saya kasih tahu ya. Jadi kita punya grup ya teman-teman ayah bunda. Ada grup namanya komunitas belajar Quran. Komunitas semua bisa ngaji. Nah, komunitas semua bisa ngaji sekarang sudah masuk grup 2. Grup 1 sudah full 1000-an lebih. Ada yang mau gabung nggak di grupnya? Yang mau gabung nanti tunggu ya. Kita bahas pelajarannya dulu. Kita bahas materinya dulu. Nah, ada grupnya di sana. Buat apa grupnya? Buat informasi live. Informasi live, belajar Quran, dan yang lain-lain. Banyak lah ya, nanti disampaikan. Nah, balik ke sini. Lafaz Allah ketika didahului oleh fathah berarti tebal. Mim ketika berharokat fathah karena mim tipis maka dibacanya vokal A. Tapi pada keadaan tertentu kalau tidak hati-hati, perhatikan, ini kata kuncinya, ini keywordnya. Apabila kita tidak hati-hati memperhatikan tebal tipisnya huruf, tebal tipisnya bacaan, maka mim yang semula tipis bisa saja menjadi tebal. Paham? Contohnya gimana Kang tadi? Wama jadi wamo. Wamollahu. 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 Nah, Bunda Elvi, panduan apa Bun ya? Boleh dijelaskan Bun, Bunda Elvi? Bukan bukan wamollah tapi wama. Wamallahu. Wamallahu. Wama lafad Allah. Wama lafad Allah. Wamallahu. Bukan wamo, awas. Kenapa bisa jadi wamo? Karena fokus pada lafaz Allah. Paham sampai sini? Bisa? Berarti harus tipis dulu ya. Maknya jelas. Nanti di akhir Bunda Elvi ya, nanti di akhir. Wama, nanti apa? Wama, tidak wamo. Paham? Bisa? Oke, lanjut. Ayat terakhir, halaman 62. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab. Nah, kasih tanda bendera di sini. Ulang dari fariqam. Fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yuk, tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Halaman 62. Kita lanjut. Lanjut gak? Coba mau nunggu jawabannya dulu. Lanjut gak nih? Baru 1 halaman malam ini, tapi sudah mau jam 9. Lanjut ya. Yuk, lanjut beberapa bahasan lagi. Nah, ada yang mau gabung di grup? Tadi banyak yang mau gabung di grup ya? Oke, sebentar. Silahkan sambil ngabsen. Yuk, saya kasih tahu caranya sekali doang. Ya. Saya kasih tahu caranya cuma sekali. Jadi perhatiin. Yang pada pengen gabung di grup, perhatikan. Saya cuma punya waktu sekali untuk metutorialkannya. Perhatikan. Nah, kita sedang nyimak nih, ya. Sedang nyimak. Perhatikan.
Lihat pojok kiri atas. Nih, lihat pojok kiri atas ada apa di sana? Ada nama. Betul? Ada nama. Nama siapa? Nama Zain tutor ngaji. Lihat, nih. Ada di sini tuh. Ada ya? Nampak ya? Ada Zain tutor ngaji di sini ada. Klik bagian ini. Yuk diklik 1 2 3. Diklik. Sudah diklik? Kalau sudah diklik, muncul profil. Nih. Muncul fotonya, betul? Klik bagian fotonya. Yo, klik bagian fotonya. Silahkan diklik. Kalau sudah diklik, nanti muncul ke sini. Nih. Klik yang ada di bawah tangan. Nah, ada? Tuh, join grup komunitas Sembilan Ngaji. Di bawah tangan, yang nunjuk tangan diklik. Kalau sudah diklik, nanti akan muncul gambar ini. Nih, gambar ini. Pilih yang dua. Atau mau dicoba yang satu silahkan. Kalau masih ada slot. Kalau tidak salah sudah full yang satu. Pilih yang dua, pilih salah satu aja. Tidak perlu dua-duanya. Sudah? Bisa, yuk lanjut ya. Satu halaman lagi, halaman 63. Ya, satu halaman lagi. Sudah? Silahkan. Nah, izin ya, cuma sekali ya. Yuk kita lanjut. Halaman berikutnya. Kita buka halaman berikutnya. Halaman 63. Yuk, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, free ya Bunda Aulia, silahkan. Siapapun boleh ikut. Free, enggak ada bayaran apapun. Syaratnya cuma satu. Mau tinggal di sana. Mau sabar, enggak kemana-mana. Udah itu aja syaratnya. Enggak ada syarat yang lain. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Ada tanda merah, berhenti di sini. Ulang dari yang hijau. Ulang dari sini. Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Asalnya rasuluhu. Asalnya harokat domah. Domahnya kebalik. Domah angka 6. Asalnya rasuluhu. Tetapi karena wakaf maka hak domir menjadi sukun. Gitu. Jadi dibaca rasuluh, bukan dibaca rasuluhu. Nanti ya, Ayah Marji nanti di akhir ya. Kita sedang fokus belajar dulu. Nanti di akhir kita fokus belajar dulu. Yuk lanjut. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Perhatikan di sini. Ada lafad siratin dan lafad mustaqim. Ya, kalau ada tanda wakaf berhenti. Ya. Ada wakaf berhenti. Tergantung wakafnya sih. Kalau wakafnya wakaf yang mamnu tidak boleh, berarti tidak berhenti. Monggo silahkan. Perhatikan baik-baik, kita bahas di sini. Ada lafad siratin. Kemudian lafad mustaqim. Perhatikan dulu. Huruf to. Ini tanda bacanya apa? Ayo tulis di kolom komentar. Huruf to tanda bacanya apa? Huruf to itu termasuk tanda baca apa? Tanwin kasroh atau kasrotain. Awas, bukan kasrohtain. Bukan kasrohtain. Hilangkan haknya. Kalau mau bilang kasrohtain, hilangkan haknya. Jadi kasrotain. Kalau mau bilang kasroh, tanwin silahkan. Ya Bunda Nur, silahkan di sana. Ke sebelah ya.
Nanti di sana informasi live dan sebagainya nanti disampaikan di sana. Kasrotain bukan kasrohtain. Baik, berarti kalau kasroh tanwin atau kasrotain di sini terdapat apa? Ada kasrohnya, gitu ya. Ada tanwinnya, kan gitu. Kasroh itu bunyi vokal pada huruf i. Tanwin itu bunyi pada nun sukun. Nah, berarti i dan n jadi in. To diberi tanda kasroh tanwin berarti jadi tin. Mim berharokat tanwin kasroh menjadi min. Ada innya ada. Jelas innya jelas. Ayo, jelas innya? Waalaikumsalam Bunda Sri. Jelas apa tidak? Jawab dulu di kolom komentar. Ayo. Jelas apa tidak? Jelas betul? Berharokat tanwin kasroh menjadi tin. Apalagi? Mim berharokat tanwin kasroh menjadi min. Ini berlaku pada asal muasalnya. Pada awalnya demikian. Tetapi lihat setelah huruf to terdapat huruf apa di sini? Nih yang berwarna merah. Huruf apa yang berwarna merah? Ya, yang berwarna merah huruf apa yang berwarna merah? Huruf mim berarti yang semula in ketika ada huruf mim dia berubah menjadi im. Paham? Jelas? Coba saya tanya. Kalau dari in berubah menjadi im, n-nya masih jelas atau sudah melebur? Ayo, n-nya masih jelaskah atau sudah melebur? Ayo. N-nya kira-kira masih ada? Masih dibaca sirotin mustaqim atau sudah melebur? Meleburnya kemana? Ke mim. Jadi sirotim tim ini yang dimaksud dengan idgham, memasukkan bunyi tanwin atau nun sukun pada huruf idgham. Di sini huruf idghamnya adalah huruf mim, maka bunyinya yang semula in dia akan berubah menjadi im. Paham? Jelas? Jelas nggak? Jelas semula in jadi im. Yang semula in dia berubah menjadi im. Namanya apa? Idgham, memasukkan tanwin pada mim. Idghamnya idgham apa di sini? Idgham BG. Idgham apa? Idgham BG. BG-nya BG apa? BG kamil. Kok disingkat-singkat sih Kang? Biar paham. Ya, biar paham, biar singkat. Oh, idgham BG. BG. Oh, BG. B-nya bi, G-nya gunah. Oh, bigunah. Gening bigunah. Ya. Gitu. Paham? BG kamil. Idgham bigunah kamil. Kamil dari mana? Ingat, ketika huruf bigunahnya mim dan nun maka menjadi sempurna gunahnya. Kalau gunahnya sempurna berarti idgham bigunah kamil. Kalau ya dan waw gimana? Kalau ya dan waw bukan kamil, jadi naqis, tidak sempurna. Kenapa demikian? Berkaitan dengan makhrajnya. Paham? Waalaikumsalam Bunda Tuti. Paham ya? Alhamdulillah. Maka tahan 2 harokat di sini. Jangan terburu-buru. Alhamdulillah. Yuk lanjut yuk. Berikutnya ya. Ayat 102. Silakan langsung absen. Yang baru masuk langsung absen. Yuk. Absen gimana caranya? Tap layar. Lalu ketik atau klik tanda panah pojok kanan bawah. Lanjut. 102. Silakan yang belum gabung di grup pastikan sudah gabung. Nah, insya Allah nanti di grup juga tidak hanya sekedar informasi kapan live, tapi juga ada pembelajaran. Nah, tadi sudah ada yang daftar ya. Minggu ini insya Allah kita ada coaching Quran free untuk 10 orang yang tercepat merespon.
Nanti dikasih apa feedback, catatan, masukan, perbaikan. Terus yang nggak dapat, yang 10 nggak termasuk yang 10 terbesar gimana? Nanti bisa belajar di rekamannya. Begitu. Itu kelas-kelas free. Tambah-tambah. Jadi kelas tambahan selain kelas di Tok-Tok ini. Karena kan kalau di Tok-Tok nggak ini ya, nggak lama kan gitu ya. Silahkan klik pojok kiri atas ke profil saya. Nih, klik nama saya. Klik. Nggak apa-apa Bunda Nini, masih banyak kesempatan ke depan insya Allah. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Perhatikan, ada huruf H lafaz Allah bersanding dengan huruf H lafaz haqqa. Saya tanya, H di lafaz Allah dengan H di lafaz haqqa sama atau beda? Ayo, sama atau beda? H di lafaz Allah dengan H di lafaz haqqa sama apa beda? Beda apanya? Beda makhraj ya. Kalau huruf H di lafaz Allah termasuk pada aqsal halqi. Kalau yang H ini termasuk wasl haqi. Paham? Berarti kalau dibunyikan harus sama harus beda? Harus beda. Karena beda sifat, beda makhraj. Beda tempat keluar. Maka perhatikan di sini jangan sampai tertukar. Ittaqullaha haqqa. Ketukar tuh. Haqqa. Atau jadi H dua-duanya. Ittaqullaha haqqa. Atau jadi H dua-duanya. Ittaqullaha haqqa. Itu. Mesti hati-hati. Beda tulisannya juga betul 100 Pak Marianto. Beda, memang beda. Gak ada yang sama. Tapi kadang di pelafalannya seringkali sama atau bahkan tertukar. Maka hati-hati. Bisa difahami? Ya lanjut. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai 102, lanjut 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ada tanda merah, ulang dari tanda hijau. Dari sini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Perhatikan ikhwana. Ada huruf kha. Coba saya tanya dulu. Kira-kira kalau kita ditanya huruf kha itu termasuk pada huruf tebal atau tipis? Jawab di kolom komentar silahkan. Bunda Isda, ahlan. Tebal. Ada yang bilang tipis, ada. Ayo,
Ada yang bilang tipis. Ih, 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 ih. Tipis. Oke, yang bilang tipis 100. Yang bilang tebal 1000. Berarti yang lebih tepat mana? Tebal. Buka halaman 45. Bisa tipis, bisa tebal. Oke, kita buktikan. Sudah keprok yang 100, yang tebal 1000 ya. Tetap aja yang lebih besar yang mana, yang 1000. Perhatikan halaman 45. Huruf kha termasuk huruf yang punya sifat isti'la. Sekali lagi, huruf kha termasuk pada huruf yang punya sifat isti'la. Iya, kita bahas. Apa itu isti'la? Isti'la itu adalah kondisi di mana pangkal lidah naik sehingga bunyinya jadi tebal. Bisa difahami? Huruf kha termasuk huruf yang punya sifat isti'la. Arudi udah 5 watt ya. Enggak ya, masih semangat. Huruf kha termasuk huruf yang punya sifat isti'la. Pangkal lidah naik sehingga bunyi jadi tebal. Paham sampai sini? Sepakat? Kha termasuk huruf yang tebal. Kha termasuk huruf yang tebal. Tapi perhatikan. Di lafaz ikhwana, perhatikan yang saya bunyikan. Ikhwana. Terdengarnya tipis atau tebal? Ayo. Ketika kita bunyikan lafaz, bacakan lafaz ikhwana, terdengarnya tipis atau tebal? Nah, terdengarnya lebih tipis, betul. Tidak dibaca tapi ih. Yang dimaksud di sini adalah dia tetap tafkhim, tapi perhatikan pelan-pelan, karena didahului oleh huruf kasrah, maka kha ini termasuk sifatnya adalah tafkhim nisbi. Tulis tafkhim nisbi. Termasuk tebal, tapi ketebalannya berkurang. Ingat. Bukan jadi tipis. Perhatikan. Tidak tapi tidak tidak diangkat rahangnya. Tidak coba saya tanya, dengan terdengar tebal mana? Pertama apa yang kedua? Dengan pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kita praktekkan ketika huruf kha didahului oleh huruf kasroh, maka tebalnya berkurang, bukan menjadi tipis. Awas, bukan menjadi tipis, tapi tebalnya berkurang. Jadi apa? Tidak Kalau tipis ditarik rahangnya. Tidak Tapi di sini rahang tidak perlu ditarik. Kenapa? Kha tebal. Sedangkan kalau rahang tipis itu dia ditarik. Nah, kalau ditarik atau mi, bi, ti, si, bi, ti, si, itu kalau ditarik tandanya apa? Tipis. Tapi kalau tidak ditarik, dia tetap terangkat hanya karena dia kasroh, maka ketebalannya berkurang, bukan menjadi tipis. Paham? Bisa? Paham ya? Insya Allah tafkhim nisbi. Dia tetap tebal, tapi kadar tebalnya dia berkurang. Aman?
Aman sampai sini? Ikhwan, tidak tidak juga tapi ikhwan. Dia terdengar lebih berkurang ketebalannya karena didahului oleh kasroh. Alhamdulillah. Lanjut. Yuk lanjut yuk. Lanjut ya. Sudah jam 9 yuk. Lanjut dulu. Maksimal jam 9 lebih. Lebih 1 jam juga jam 9 lebih ya. Lebih 1 jam, lebih 2 jam, jam 9 lebih. Insya Allah nggak akan terlalu malam ya. Tidak akan terlalu malam. Lanjut. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Insyaallah sudah ada yang jam 10 ya, sudah ada yang jam 11. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengorbanan ayah bunda dicatat sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya, harus semangat. Yuk bismillah kita niatkan belajar. Walaupun ingat, perhatikan pelan-pelan. Walaupun yang paling penting kita mesti punya guru yang secara langsung mengoreksi bacaan kita di hadapan guru kita. Ya, jangan hanya satu-satunya kita belajar di tok-tok, enggak. Ini sebagai murojaah, mutolaah saja. Yang paling penting belajar itu kemana? Ke guru secara langsung. Ya, ke guru secara langsung. Ini mah buat belajar bareng-bareng aja. Jadi jangan dijadikan sebagai patokan. Ya, jangan dijadikan sebagai patokan. Mesti yang didahului siapa? Guru yang bisa langsung mengoreksi bacaan kita di hadapan guru kita. Talaki dan musafahah. Ya, ketemu langsung dengan guru. Nah, kalau saya kan bukan guru. Saya mah yang ngajak belajar bareng. Makanya kalau yang yang keliru, yang salah, silahkan koreksi. Atau misalkan, nggak paham, saya mah nggak paham penjelasan Kang Zian. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan diambil, ambil yang lebih kuat dari siapa? Dari guru. Tentu saya juga kan dapat dari guru saya. Gitu ya. Jadi jangan jadikan media ini sebagai satu-satunya. Jangan dijadikan sebagai satu-satunya belajar. Ya. Yang dijadikan guru secara langsung adalah yang bisa kita dapetin koreksinya secara langsung. Bisa paham ya? Oke. Alhamdulillah. Lanjut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Alhamdulillah. Lanjut 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Perhatikan, tidak dibaca perhatikan, ruf, balikin. Setelah selesai balikin pada huruf fa, ruf, tidak ruf. Nah, susah kalau dimonyongkan. Ya, karena huruf fa termasuk yang tipis. Jadi balikin. Ru-nya monyong, tapi pada huruf fa dia tipis. Oke, kita pelankan lagi. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Praktek ta, alirkan nafas, alirkan suara, kasih sifat khofa, lirihan. Ta. Bisa ya?
Nah, kapan-kapan nanti dibahas deh di grup Bunda Elvi ya. Nanti kita bahas di pendalaman materi. Insya Allah kita bahas di pendalaman materi. Lanjut. Wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran, silahkan dibuka. Kak Kepo, silahkan dibuka. Ayat ke 105. Alhamdulillah. Kalau ada wakaf, tergantung wakafnya. Kalau wakaf seperti ini, wakaf aula, maka ini lebih utama berhenti. Tapi kalau bentuknya wasol aula, lebih utama dilanjut. Dan tanda wakaf kan beda-beda ya. Beragam juga. Dan di beberapa mushaf juga berbeda. Ada yang disertakan di sini tanda wakafnya, bahkan ada yang tidak, tergantung mushafnya. Nah gitu ya. Jadi bab wakaf tidak selamanya harus berhenti, juga tidak selamanya harus berlanjut. Tergantung wakafnya wakaf apa. Lanjut. 105. Wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Bayyinat kita bahas. Humul bayyinat. Coba yang pertama dulu nih yang saya lingkari. Coba di sini ada huruf apa di sini? Saya tanya dulu hurufnya, bukan hukumnya. Yang saya tanya bukan hukumnya, tapi hurufnya. Halaman 63. Coba huruf apa di sini? Waalaikumsalam Bunda Mulyani. Hamzah mana Bunda Neni Hamzah? Mana? Ini yang dilingkari. Dilingkarinya satu atau dua? Ayo, satu atau dua? Huruf ba, bukan yang di sana. Ini yang dua huruf pertama. Ada? Nampak tidak? Ada ya? Coba. Yang paling depan, yang pertama, huruf apa di sana? Yang pertama, huruf apa di sana? Nih. Huruf apa di sini? Huruf A, alif. Ada tidak yang bilang ini huruf hamzah? Ayo, ada yang bilang ini hamzah? Tidak ada ya? Ini kita sebut dengan huruf alif. Kenapa kita sebut dengan huruf alif? Karena dia tidak bertanda baca. Dia tidak berharokat. Ketika huruf seperti ini tidak berharokat, berarti hurufnya disebut dengan alif. Oke, jelas sampai sana. Yang kedua, setelah alif, nih berikutnya ada huruf apa di sini? Coba tulis. Yuk, sambil tulis. Yang baru hadir, yang baru masuk langsung absen. Huruf lam. Bukan ba, bukan lam. Ada yang bilang la, ada yang bilang la, tidak ada ya. Semua bilang lam. Oke, lam. Saya tanya, di atas huruf lam terdapat tanda sukun atau tidak? Jawab. Di atas huruf lam terdapat tanda sukun atau tidak? Ada ya? Coba kita lingkari. Oke. Nah, kita masuk pada hukumnya. Perhatikan pelan-pelan. Ketika ada alif lam. Kemudian di atas huruf lamnya terdapat tanda sukun. Maka dimunculkan atau tidak bunyi lamnya? Coba jawab dulu. Kalau ada lam, kalau ada tanda baca tanda sukun di atas huruf lam, kira-kira dimunculkan bunyinya atau tidak?
Betul dimunculkan? Dimunculkan. Dibaca, lamnya dibaca. Coba kita baca ja'ahumul bayinat atau ja'ahumu bayinat. Bacanya yang pertama apa yang kedua? Ja'ahumul bayinat atau ja'ahumu bayinat. Yang pertama. Yang kedua, yang jawab dua kayaknya udah ngantuk ini Maya. Yang pertama, humul bayinat. Maka perhatikan kata kuncinya di sini. Jika di atas huruf lam, jika alif lam, di atas lamnya terdapat tanda sukun, berarti lamnya dimunculkan. Paham sampai sini? Kita belum sebut dulu hukumnya. Cara bacanya dulu biar paham. Jika ada alif lam, di atasnya terdapat tanda sukun, berarti lamnya dimunculkan. Sebaliknya, kalau tidak ada tanda baca sukun, berarti lamnya tidak dimunculkan. Ingat ya, rumusnya ada tanda sukun, ada bacaan lam. Kalau ada tanda baca sukun, berarti ada bunyi lam. Kalau tidak ada tanda baca sukun, berarti tidak ada bunyi lam. Itu yang satu. Muncul masalah. Kang, di Al-Quran yang saya pakai, ketika saya lihat alif lam, kok gak ada sama sekali tanda sukun ya? Ada nggak di alif lam itu tidak ada tanda sukunnya? Bisa jadi ada. Mushaf yang berbeda, ya, percetakannya bisa jadi ada. Betul nggak? Terus kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada tanda sukunnya, maka lihat huruf setelah lamnya. Jika tidak ada tasydid, gitu. Jika tidak ada tasydid, maka lamnya dimunculkan. Sebaliknya, di atas lam tidak ada tanda sukun, tapi setelah huruf lam ada tanda tasydid, maka lamnya tidak perlu dimunculkan. Paham sampai sini? Paham ya? Paham? Jelas tidak jelas? Sedetail ini jelas? Alhamdulillah. Demikian, bisa difahami? Berarti di sini apa? A L Ki. AL Ki itu apa? Alif lam qamariyah atau izhar qamari. Dibaca izhar, nampak. Kenapa disebut izhar? Ya kan nampak lamnya. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Seru nggak? Semangat nggak belajarnya? Oh, Kang, saya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Pusing. Kalau pusing bilang apa? Alhamdulillah. Kalau dikasih pusing sama Allah, berarti tandanya kita dikasih kesempatan untuk apa? Berpikir, masih diberi nikmat berpikir. Coba bingung kagak, pusing kagak, bengong kagak. Ngapain? Repot ya. Kenapa katanya itu si ibu kok bengong? Pusing kagak, bengong kagak kan? Repot. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Nikmati ya. Dinikmati. Makasih ya Allah. Engkau masih beri nikmat untuk berpikir. Coba. Dan yang nggak bingung mah nggak berpikir. Bener nggak? Yang nggak bingung mah nggak berpikir. Udah aja, udah nikmat, udah selesai. Hanya bingung itu alhamdulillah. Apalagi bingung dengan bahasan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah bingungnya jadi berkah. Jadi berkah insya Allah. Jadi kebaikan. Dapat pahala di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.
ka anak Hokage. Yuk doakan bareng-bareng yuk. Mudah-mudahan siapa nih namanya nih ka anak Hokage? Mudah-mudahan dilancarkan pernikahannya. Masih banyak yang jomblo masih? Yang jomblo jangan kegeeran ya. Kak Desri, semoga dilancarkan. Ya. Dilancarkan pernikahannya. Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pengantin baru samawa, pengantin bari juga samawa ya. Pengantin baru samawa, pengantin bau juga samawa, insya Allah. Ya, dah ya. Mudah-mudahan dilancarkan segala hajat, cita-cita, harapan kita. Semoga ada dalam pengabulan dan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siap, Bunda Nini, kita selesaikan. Yuk, lanjut. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika lahum azabun azim. Lanjut. 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ takfurun. Jangan dibaca begini. Run. Perhatikan. Run. Kalau sudah selesai mad arid li sukunnya pada nun, tarik nunnya. Tidak lun, tapi tashkurun. Paham? Bisa? Tidak? Tashkurun. Tapi tashkurun. Balik ke rahang tipis. Ke asal muasalnya. Ya. Paham? Alhamdulillah. Tidak takfurun. Run, monyong terusnya sampai yaumil qiyamah. Enggak, jangan. Takfurun, tarik nunnya. Lanjut. 107. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dialirkan suara dan nafasnya. Lanjut. Hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. Kita ulang. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. Asalnya bil haqqi. Lihat. Qaf tanda kasrah. Qaf harokat kasrah. Amin ya rabbal alamin. Bunda Emi, Risma, barakallahu fiik. Mudah-mudahan sehat semuanya juga ya. Ya, semuanya dilancarkan, segala urusannya dimudahkan, segala hajat-hajatnya dikabul, segala doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Asalnya bil haqqi. Qaf harokat kasrah. Ingat, ketika huruf yang semula berharokat kemudian waqaf di huruf tersebut, maka harokatnya berubah menjadi sukun.
Sukunnya berarti sukun apa? Aridi, bukan sukun asli. Karena harokat aslinya adalah kasroh. Berarti kalau huruf qaf sukun, maka ada apa di sini? Ada qalqalah, ada pantulan, ada PTL. Apa saja huruf-huruf qalqalah? Baju di toko, bukan baju di mall. Nah, awas. Baju di toko, bukan baju di mall. Maka pantulkan. Cuman perhatikan. Ketika sebuah huruf yang punya sifat qalqalah, kenapa bilangnya sifat, Kang? Bukannya hukum tajwid. Pada prinsipnya qaf itu qalqalah. Sifat qalqalah itu sifat yang termasuk pada sifat aridoh, bukan lazimah. Aridoh itu artinya tidak selamanya nampak. Qaf itu tidak selamanya qalqalah. Dia akan punya sifat qalqalah ketika sukun. Nah, maka di sini juga sama. Ketika qaf harokat kasroh bacaan kita dilanjutkan tidak menjadi qalqalah, tetapi dia jadi qalqalah ketika apa? Waqaf. Betul ya? Tapi lihat, ternyata di atas huruf qaf terdapat tanda tasydid. Maka karena dia punya tanda tasydid, ketika memantulkan huruf qaf jangan langsung dipantulkan. Yo, naikin dulu tab layarnya, baru 49.000. Yang share baru 175 dari 800 yang sudah hadir. Nah, hadir ya. Yuk, langsung. Yang hadir, yang masih hadir langsung absen. Ingat, ketika ada huruf qalqalah, kemudian dia bertasydid, maka jangan langsung dipantulkan, tapi ditekan dulu baru dipantulkan. Tekan, pantulkan, tekan, pantulkan, tekan, pantulkan. Maka di sini hukum qalqalahnya termasuk pada martabat tingkatan yang akbar. Yang akbar. Ada qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah akbar. Tekan, baru pantulkan. Bil haqqo, tidak bil haqqo, tapi bil haqqo, bil haqqo. Faham? Sampai sini faham? Bisa? Alhamdulillah. Lanjut. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Mari tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah, ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai halaman 63. Gimana, semangat belajarnya? Semangat nggak nih belajarnya? Alhamdulillah, sudah sejam setengah. Masya Allah, nggak kerasa ya. Ada yang baru ikutan? Coba cung yang baru ikutan, cung yang baru masuk, yang baru hadir, yang baru ikutan, cung. Ada? Semangat 45, sekarang semangat 24. Ya. Semangat 2024. Alhamdulillah. Ada yang baru masuk, baru ikutan? Ada? Alhamdulillah. Selamat bergabung ya teman-teman ya. Selamat bergabung, selamat menyimak, selamat ikut belajar. Ingat, tadi saya sampaikan, tidak cukup belajar di online. Wajib punya guru offline. Ya, wajib punya guru offline. Kalau di sini kita belajar bareng. Makanya bukan memposisikan saya sebagai guru, bukan. Tapi yang ngajak belajar bareng. Ya, karena yang wajib punya gurunya mesti offline. Biar apa? Biar bisa talaqi dan musafahah. Bukan musafahah, beda. Musafahah mas salam-salaman.
Musafahah mah guru menyimak dan melihat cara baca yang kita bacakan. Musyafahah. Gitu ya. Alhamdulillah. Yuk, yang baru masuk, yang baru gabung, silahkan gabung di grup. Nih, gabung di grup. Biar apa? Biar dapat informasi live-nya. Gitu ya. Gabung di grup biar dapat informasi live-nya. Caranya gimana? Perhatikan. Pelan-pelan ya. Saya cuma sekali nih. Cuma sekali. Perhatikan. Klik pojok kiri atas. Klik nama saya. Yuk, klik bareng-bareng. 1, 2, 3. Klik. Ini diklik. Muncul dari bawah foto profilnya. Ada muncul, nampak? Nih, background hijau. Background hijau. Diklik bareng-bareng. 1, 2, 3. Silahkan diklik fotonya. Kalau sudah diklik, nanti perhatikan di sini. Nih, yang saya tutupi, lihat. Ada tangan nunjuk ke bawah, ada tangan nunjuk ke bawah, ada nampak nunjuk ke bawah. Klik yang di sana. Klik yang di sana. Terus nanti kalau sudah diklik, pilih yang kedua. Nih, ada grup 1, ada grup 2. Grup 1 sudah full. Gabung di grup yang kedua. Ya, grup kedua silahkan. Oke, kita tutup dulu dengan bareng-bareng baca Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, tadi banyak yang nanya pengen Quran, pengen mushaf, pengen buku. Masih ada nggak? Ayo, masih ada nggak yang pengen Quran, yang pengen buku? Masih ada? Yang masih ada tulis mau dong. Mau saya cek. Kalau ada, mau saya naikin. Kalau tidak ada, tidak akan saya naikin keranjang kuningnya. Mau langsung ditutup dengan 2 khatmul Quran? Monggo silakan, Bunda Kiki. Ada nggak? Berapa orang yang mau? Coba cek dulu dong. Ada yang mau bukunya? Mau buku, mau Quran? Silakan tulis. Mau buku, mau Quran? Mau saya cek dulu. Kenapa nggak dari tadi, Kang? Tadi kan banyak yang viewer, banyak yang nonton, banyak yang nyimak. Bukan masalah banyak tidaknya yang nyimak. Bagi saya kenyamanan paling utama. Kalau lagi belajar, kita fokusnya belajar. Tidak akan saya naikin keranjang kuningnya. Makanya jarang-jarang. Itu pun kalau saya naikin kalau ada. Oke, ada ya. Saya cuma kasih waktu sekitar 4-5 menit. Tidak lama. Mohon maaf, tidak lama. Karena bagi saya yang paling penting belajar Qur'annya. Urusan beli mushaf, beli buku, bisa di yang lain. Jadi kalau teman-teman, kalau ayah bunda ngerasa lama, harus nunggu dulu belajar, monggo silahkan cari yang lain, yang sambil live naikin keranjang kuning yang persis sama. Tidak masalah. Kalau sudah check out di yang lain, monggo balik lagi ke saya. Biar apa? Biar kita fokus belajarnya. Biar fokus belajarnya. Tidak naik turunin keranjang kuning. Coba saya tanya. Kalau lagi baca Quran, lagi belajar, terus saya naikin keranjang kuning, naik turunin. Terus saya tawar-tawarin. Silahkan yang mau check out, silahkan yang pengen Qurannya langsung diklik di keranjang kuning, langsung di payment. Langsung diproses ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Kira-kira terganggu apa tidak? Hampir seluruhnya jawab pasti terganggu. Kenapa? Karena niat kita belajar Quran. Betul ya? Itu yang pengen saya hindari. Alhamdulillah. Pengiriman kemana, Bunda Yosi? Alhamdulillah. Nanti saya dicek, nanti dicek ya. Sudah selesai? 21.34 saya turunkan lagi. Tidak lama. Nah, nggak usah saya tawar-tawarin lah. Silahkan yang mau, monggo, mumpung dinaikin. Kalau nggak masalah. Nggak wajib beli mushafnya, nggak harus. Nggak harus, silahkan. Beli mushaf bisa di yang lain. Beli mushaf bisa di yang lain. Ingat-ingat itu ya. Jadi kalau dirasa terlalu lama, silahkan cari yang sudah naikin keranjang kuning. Kalau sudah, nanti balik lagi ke saya, ikut belajar. Supaya kita punya slot masing-masing. Untuk mushaf, ini ada potongan harga. Dari 200.000 hanya berapa nih? Coba kita lihat.
Dari 200.000, cuma 169. Potongannya hanya 15%. Kemarin potongannya sampai 25%. Lumayan ya, gratis ongkir. Kalau yang nggak gratis ongkir, mohon dicek akun TikToknya. Barangkali ada problem. Ukuran kecil, adanya yang sedang. Coba saya naikin ya, coba saya naikin. Barangkali mau yang sedang. Ukurannya cuma 2, yang sedang dan yang besar. Bukan yang jumbo ya, yang sedang dan yang besar. Cuma 2. Nah, silahkan, sudah saya naikin. Yang besar di harga 160 ribuan. Kalau yang sedang di angka 100 ribuan. Silahkan. Monggo, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Adi. Sudah selesai? Sudah belum? Sudah? 2131, 2 menit lagi saya turunkan. Tidak lama ya, mohon maaf tidak lama. Mohon maaf tidak bisa lama-lama. Biar apa? Biar tidak terlalu malam. Besok kita ketemu lagi kok insya Allah. Ba'da subuh. Tapi saya tidak jamin besok pagi apakah bakal naikin keranjang kuning atau tidak. Tergantung ada atau tidak. Kalau ada yang mau naikin, kalau tidak ada. Tidak akan saya naikin. Beda ukuran. Lebih besar yang A4. Ini yang A4 nih yang saya pakai nih di etalase 2. Tuh, dari ukuran aja beda. Oh, yang sedang ini setengah dari yang besar. Yang besar 21/30. Ya. 21/30. Ini lebih kecil yang sedang. Sudah belum? Coba konfirmasi dulu. Sudah apa belum? Nih 2132. 1 menit lagi deh. 1 menit lagi ya. Izin ya. Tidak lama-lama ya. 1 menit. Yang masih belum bisa gabung, nanti langsung ke message aja ke saya. Langsung message, Kang, saya belum bisa gabung di grup. Nah, nanti insya Allah dibantu. Oke, sudah selesai? Udah ya? Udah belum? Dalamnya sama. Dalamnya sama, yang beda nanti di akhirnya. Kalau yang sedang itu di akhirnya dibahas tajwid. Kalau yang besar itu dibahas sifat. Ada gambarnya. Ada gambar makhraj, setiap huruf ada. Sama sifat-sifat juga ada. Itu kalau yang besar. Sebentar. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat semuanya ya. Berkah-berkah, sehat-sehat semua. Sudah selesai sudah. Ini 2133 nih mau saya turunkan. Oke, kita tutup dulu dengan doa khatmil Quran sambil saya kasih tambahan waktu. Selesai doa khatmil Quran berarti sudah selesai. Kita turunkan. Oke, yuk. Tutup dulu yuk bareng-bareng baca doa khatmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah untuk semua ya. Allah jadikan Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita simak bareng-bareng menjadi sumber keberkahan bagi semuanya. Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Allah cahayai hati kita dengan Al-Quran. Allah lembutkan hati kita. Allah lapangkan hati kita dengan Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran di dunia ini sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pedoman bagi hidup kita. Allah jadikan Al-Quran sebagai teman, sahabat kita di alam barzakh nanti untuk menyinari alam kubur kita nanti. Allah jadikan Al-Quran di yaumil akhir nanti, di hari kiamat nanti, di akhirat nanti sebagai sumber keselamatan bagi kita semua.
Kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni segala khilaf dan kesalahan kita. Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, dalam kesalihan, dalam ketakwaan. Allah limpahkan rezeki kita, rezeki yang halal, yang berkah, thayyib, untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan mendapatkan cinta, rahmat, dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbana, segera mampukan kami ya Allah, segera undang kami ya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah, bisa menginjakan kaki kami di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Engkau hendaki, Engkau undang kami, Engkau mampukan kami untuk kami bisa bersujud di hadapan Ka'bah-Mu ya Allah, bisa berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ya Allah ya Rabbana, titipkanlah keturunan kepada kami, keturunan yang salih salihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang Engkau liputi dengan keberkahan, Engkau liputi dengan kebahagiaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai cekotnya sudah? Coba yang sudah konfirmasi dong. Nih ada masih ada waktu nih 2 menit, coba 2 menit ya. 21.40 selesai dah, sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah? Coba mau konfirmasi dong. Sudah belum? Sudah belum? Jadi alhamdulillah ya, besok hari Jumat insya Allah kita mulai kembali gerakan tebar kebaikan. Minggu lalu sudah kita mulai dari ba'da asar ya, Jumat lalu itu terkumpul hampir 2 juta untuk wakaf Quran. Ya. Jadi teman-teman, Tahadus Binikmah ini bukan dari saya, ini gerakan dari teman-teman semua yang senantiasa ikut tiap hari, ikut belajar, ikut ngaji. Minggu lalu itu sudah terkumpul 2 juta, hampir 2 juta untuk apa? Untuk wakaf Quran atas nama orang tua. Besok insya Allah kita share lagi. Kita bareng-bareng share linknya. Ya, bukan bukan ya kalau belum mampu untuk dalam bentuk materi, kita support dalam bantu share linknya. Karena kemarin sudah hampir 2 juta kemarin. Nanti di report di grup ya untuk ini untuk laporan perolehan minggu kemarin. Insya Allah kita punya program yang namanya Berantas Buta Aksara Quran. Salah satunya lewat tadi program wakaf Quran atas nama orang tua yang nanti akan kita salurkan ke berbagai daerah yang memang belum punya akses untuk belajar Quran. Ada yang mau ikutan nggak? Coba ikut mensupport. Ada yang mau ikut mensupport? Amin ya rabbal alamin. Pokoknya nanti tunggu di grup ya, informasi apapun itu insya Allah nanti kita ketemu di grup. Besok malam ya, besok malam nanti ada kelas sebutnya itu coaching Quran. Nah, ada kelas coaching Quran untuk 10 orang. Jadi dari 1000-an lebih yang sudah gabung di member ya, di grup,
Itu besok terpilih, sudah terpilih 10 orang. Terus yang nanti yang lain yang gak kepilih gimana? Jangan khawatir. Gak perlu khawatir. Nah, Kak User nanti boleh di message ya. Nanti boleh di DM. Nanti boleh di DM. Yang belum kebagian gak usah khawatir. Nanti bisa ikut di rekaman pelajarannya. Pokoknya yang sudah gabung di grup, standby di sana. Gak usah kemana-mana. Nanti insya Allah dapat pembelajaran juga. Walaupun gak kebagian, belum kebagian coaching Qurannya. Nanti kebagian di pertemuan berikutnya 2 minggu ke depan. Makanya respon paling cepat itu yang nanti akan diprioritaskan sesuai dengan rules-nya. Coaching Quran itu untuk apa? Untuk koreksi bacaan. Jadi koreksi bacaan, sejauh mana bacaan yang sudah kita mampu hari ini, nanti dikasih masukan, dikasih feedback. Ini yang harus diperbaiki, ini yang harus disempurnakan dan sebagainya. Nah, itu gratis, free, nggak ada biaya apapun. Makanya pastikan gabung dulu di grup. Biar tidak tertinggal informasi apapun. Silakan ke profil saya, Bunda Hafizoh ya. Tadi sudah di spill, tadi sudah diinformasikan. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau tidak kebagian semua, nanti siapin kesempatan yang lain. Saya sudah siapkan, saya sudah khususkan waktu untuk mengkhidmat. Khidmat untuk yang ingin belajar Quran. Pokoknya sudah standby di sana, jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana. Insya Allah dapat banyak manfaat di sana. Itu ya. Tadi yang pengen ikutan gerakan tebar mushaf, tebar Quran, tebar wakaf atas nama orang tua, boleh nanti langsung di DM. Kalau belum masuk di grup, boleh di DM. Kalau sudah gabung di grup, gak usah kemana-mana. Nanti besok pagi saya share di sana. Nah, tadi sudah di share ya. Cara gabung di grup gimana? Klik pojok kiri atas nih. Ya, klik pojok kiri atas. Kalau sudah diklik, nanti muncul pop-up dari bawah warna putih. Klik foto profil yang warna hijau. Terus nanti klik profilnya ada di sana. Kunjungi profil saya dah. Nah, ada di sana. Nah, insya Allah ya, Bunda Elvi ya. Mudah-mudahan kebagian semuanya. Mudah-mudahan kebagian semuanya. Kalaupun belum kebagian secara langsung, nanti bisa dipelajari di rekaman ulangnya. Untuk yang coaching Quran insya Allah ya. Baik, demikian untuk malam ini. Terima kasih yang sudah meramaikan, yang sudah nge-share, yang sudah berbagi, yang sudah ngasih gift dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi jariah, jadi kebaikan untuk semua. Yang sudah ngabsen, tap layar, membagikan, mudah-mudahan dicatat sebagai kontribusi dakwah Quran, syiar Quran. Yang sudah check out mushaf, buku ditunggu, ya, ditunggu. Yang sudah gabung di grup, standby di sana, jangan kemana-mana. Dapetin manfaat dan banyak kebaikan di sana insya Allah. Hadani Allah fikum ajma'in. Mohon dimaafkan yang salah-salah, yang kurang-kurang. Kalau yang salah yang kurang, murni dari saya. Kebaikan, ilmu, keberkahan, apapun yang didapatkan, sejatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Alhamdulillah. Sami-sami Bunda Sri. Izin saya tutup dulu. Ketemu nanti di grup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.